Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, bertemu lagi di dalam renungan hidup dalam iman. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Amos pasal yang kelima, ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Aku membenci, aku menghina perayaanmu, dan aku tidak menyukai perkumpulan rayamu. Meskipun kamu mempersembahkan kepadaku kurban-kurban bakaran dan kurban-kurban sajianmu, aku tidak suka. Dan kurban keselamatanmu berupa ternak yang tambun tidak akan kupandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyi-nyanyianmu. Lagu gambusmu tidak akan kudengar. Tetapi hendaklah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Saudara, kita mungkin berpikir bahwa Tuhan menyukai ibadah. Tentu itu adalah sesuatu yang tidak salah, bahwa Tuhan menyukai umat Tuhan yang beribadah kepadanya. Umat Tuhan dipanggil dari kegelapan untuk datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Tuhan mengerjakan pembebasan agar umatnya bisa beribadah kepada Tuhan. Namun, jikalau ibadah itu hanya menjadi sebuah ritual semata, tanpa disertai dengan kehidupan yang dijalani di dalam kebenaran, maka Tuhan pun tidak akan menyukai ibadah yang demikian. Karena itu hanyalah menjadi satu formalitas belaka. Amos di dalam tulisannya mengatakan bahwa Tuhan membenci dan menghina perayaan-perayaan orang Israel. Karena mereka melakukan semuanya itu hanya di dalam ritual semata. Mereka melakukan hanya sebagai rutinitas. Mereka berpikir dengan melakukan ibadah mereka sudah cukup untuk mendapatkan perkenanan daripada Tuhan, berkat daripada Tuhan, keselamatan yang daripada Tuhan. Sementara hidup mereka masih jauh daripada kebenaran. Karena itu Tuhan memberikan peringatan yang keras. Tuhan tidak menyukai semuanya itu. Bahkan persembahan dengan hewan kurban yang tambun pun tidak mau Tuhan pandang dan Tuhan terima. Semua nyanyian, alat musik, puji-pujian tidak mau Tuhan dengar. Melainkan yang Tuhan inginkan adalah keadilan yang boleh dilakukan di dalam umat Tuhan. Kebenaran yang menjadi jati diri dan gaya hidup dari umat Tuhan. Demikian pula di dalam bagian firman Tuhan yang lain. Bahkan Yesus sendiri ketika Matius dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk menjadi muridnya. Matius dipanggil dan makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus beserta dengan pemungut cukai yang lainnya. Orang-orang Farisi bersungut-sungut melihat itu dan mereka pun berkata, "Kenapa gurumu melakukan hal tersebut, hal yang tidak berkenan dengan makan bersama dengan orang yang berdosa?" Namun Yesus mengutip dari Hosea pasal 6 ayat yang ke-6, "Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan juga persembahan." Di sini Tuhan Yesus juga memberikan satu gambaran bahwa yang Tuhan inginkan adalah kehidupan yang memunculkan belas kasihan. Apabila ibadah itu tidak disertai dengan kehidupan yang dijalankan dengan belas kasihan, dengan kebenaran, dengan sukacita, dengan satu pengharapan, dan juga dengan satu kebersamaan menerima orang lain, maka ibadah itu tidak akan menyenangkan hati Tuhan. Sebaliknya, ketika ibadah dilakukan dengan melakukan hidup yang dijalani di dalam kebenaran, maka itulah yang akan menyenangkan hati Tuhan. Karena itu biarlah kita juga boleh hidup di dalam kebenaran Tuhan. Bukan hanya sekadar rajin datang beribadah. Tentu itu bukan hal yang salah. Namun, di hari-hari lain ketika kita tidak sedang beribadah di gereja, di rumah Tuhan, biarlah kita juga menyadari bahwa setiap aspek hidup kita adalah ibadah kepada Tuhan. Ibadah kita yang sejati ialah mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Biarlah di dalam segala aspek hidup kita pun melakukan penyembahan-penyembahan kita dengan melakukan kebenaran, dengan melakukan keadilan, dengan melakukan belas kasihan. Sehingga nama Tuhan boleh terus ditinggikan, dimuliakan, bahkan di dalam hal-hal terkecil yang kita lakukan bagi sesama kita. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita.